Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya paling sering murojaah pada waktu kapan? Pada siang atau malam, dan kenapa demikian? Oke, ini pertanyaan pertama. Jadi ini ada dua set pertanyaan dari Zainab di Sumbar. Waktu yang paling mudah murojaah itu kapan? Pada siang atau malam, dan kenapa demikian? Nah, ini lebih kepada teknis. Jadi sebetulnya ketika kita sudah mulai menghafal Al-Quran, maka Al-Quran itu bisa kita bagi-bagi. Ya, bagi-bagi ini mengikut kepada hafalan yang sudah kita buat. Jadi kita katakanlah satu, untuk ayat-ayat yang belum pernah kita hafal. Kemudian itu bagian pertama. Bagian kedua, untuk ayat-ayat yang sudah pernah dihafal tapi sudah blast, hilang, nggak ingat sama sekali. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga adalah ayat-ayat yang sudah kita hafal dengan cukup kuat dan masih kuat di kepala kita. Nah, waktu manusia itu ada tiga. Pertama itu adalah waktu di mana dia produktif. Yang kedua, waktu di mana dia tidak produktif lagi, tetapi juga tidak terlalu lelah secara fisikal. Dan yang ketiga adalah waktu yang dimana manusia itu sudah terlalu lelah, atau waktu yang mana kita tidak memiliki waktu banyak, ya. Nah, jadi yang tiga tadi harus masuk ke slot-slot ini. Jadi contoh waktu yang paling baik itu adalah sebelum sholat subuh, kalau kita bangun tahajud, dan sesudah sholat subuh. Ini waktu yang cukup bagus. Bisa dimanfaatkan untuk pertama menambah hafalan baru. Yang kedua, mengulang surat yang sudah pernah dihafal tapi sudah hilang sama sekali. Ya, ini cukup bagus. Karena apa? Pertama, waktunya panjang. Kalau kita mau menghafal yang baru, itu perlu pemanasan. Paling tidak membaca dulu berkali-kali untuk mengulang, supaya ada beberapa huruf atau ayat atau kalimat yang nempel di kepala, ya, kelihatan dulu polanya. Jadi itu perlu waktu yang panjang. Pemanasannya biasanya setengah jam sampai 1 jam sebelum mulai menghafal. Nah, kalau waktu yang ada tidak cukup, berarti untuk pemanasan saja perlu waktu yang begitu panjang. Nanti kita udah pergi ke aktivitas lain. Nah, oleh karena itu sebelum subuh dan sesudah subuh itu biasanya waktu yang lowong. Ya, jadi kita pakai itu untuk menghafal hafalan yang baru, dan juga memurojaah hafalan yang sudah pernah dihafal tapi sudah hilang. Nah, karena yang kedua ini itu juga perlu pemanasan, sama. Biasanya yang seperti ini, pengalaman pribadi saya itu mengulangnya sampai ya 10 kali. 10 kali dulu, baru akhirnya setelah yang ke-10, nah, oh iya, ingat saya yang ini. Nah, baru begitu. Jadi seperti ngaduk-ngaduk tumpukan baju gitu kan, yang di bawah letaknya. Jadi setelah mengulang 10 baru dapat lagi polanya di kepala kita. Nah, baru setelah itu kita memulai mengulang untuk memungkinkan, ya. Jadi waktu tadi. Kemudian yang kedua adalah waktu yang cukup efektif juga, tidak terlalu lelah. Nah, biasanya ini adalah jam 10 kalau ada waktu. Ini jam 10-an ini bisa juga untuk dipakai untuk mengulang hafalan yang mungkin nomor 2 tadi. Setengahnya sudah banyak hilang. Kalau waktunya cukup panjang, lebih dari 1 jam, atau hafalan yang setengah-setengah. Jadi kayaknya masih ingat, tapi ada juga yang lupa. Ini boleh. Waktu setengah jam sampai 1 jam cukup, ya, untuk mengulang. Kemudian sebelum sholat asar dan sesudah sholat asar. Ini juga bagus untuk mengulang hafalan yang tadi itu, ya, hafalan yang setengah-setengah. Jadi bukan hafalan yang sudah blast, hilang, ya, tapi hafalan-hafalan yang mungkin satu halaman tuh setengah halaman kita masih ingat.
Nah, ini sebelum asar sampai sesudah asar. Nah, ini masih boleh ya. Dan juga kalau mau dimasukkan juga adalah hafalan-hafalan surat-surat yang sudah masih kita ingat dengan baik gitu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah maghrib ini juga bagus untuk mengulang hafalan, terutama hafalan yang sudah kita hafal. Ya, hafalan yang dua tadi, ya, yang kategori dua, yang setengah-setengah, mungkin setengah masih ingat, setengah sudah agak goyang-goyang, itu juga bisa masuk setelah maghrib sampai dengan isya, dengan catatan full dipakai setelah maghrib sampai isya, jangan putus-putus ya. Nah begitu. Yang dihindarkan adalah waktu malam, lewat sholat isya dihindarkan untuk memurojaah yang berat-berat, boleh untuk memurojaah yang ringan-ringan. Kemudian juga dihindari waktu yang untuk memurojaah yang berat-berat adalah pukul 12 mendekati makan siang atau tidur siang, ya, sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Ini confirm tidak akan bisa untuk menghafal yang baru atau mengulang yang sudah hilang, ya. Jadi ini baiknya digunakan untuk istirahat qalilullah ya. Kemudian yang selepas isya juga untuk istirahat, jadi nggak usah mengulang hafalan lagi. Jadi disisipkanlah hafalan itu di sela-sela waktu yang tadi. Biasanya rule of thumb-nya, aturannya adalah kalau untuk hafalan baru pastikan minimal ada 1 jam untuk waktu kosong. Jadi setengah jam itu biasanya untuk pemanasan, dan setengah jam kedua tadi untuk memantapkan pemanasan tadi. Jadi pemanasannya tuh misalnya 1 halaman, diulang-ulang aja saat setengah jam itu. Setelah diulang-ulang setengah jam lagi itu untuk memantapkan yang tadi itu sambil tutup buka tutup gitu. Nah, ya, jadi itu tuh hafalan baru atau hafalan yang sudah hilang. Adapun untuk hafalan yang setengah-setengah itu setengah jam cukup insyaallah. Setengah jam sampai 40 menit cukup, ya. Adapun untuk hafalan yang sudah kuat di kepala kita itu mungkin sambil manasin mobil, ya, waktu-waktu kosong 10 menit 20 menit itu cukup juga. Misalnya baca surat At-Duha sampai ke belakang sampai Anas, itu mungkin ya setengah jam lah maksimum. Sambil manasin mobil, sambil nyapu-nyapu, sambil motong-motong ikan atau sambil masak, masih bisa. Ya, jadi itu waktu-waktu yang kita bisa sambil nyambi atau waktu-waktu lagi rehat sebentar, yang dimana tidak memerlukan konsentrasi yang terlalu banyak. Gitu ya. Nah, ya. Itu yang bisa saya share ya, mungkin teman-teman yang lain ada juga, tapi ini berdasarkan pengalaman kami sendiri juga dalam menghafal, dan juga tips-tips dari para musyrif-musyrif ya di pondok semasa menghafal. Memang waktu untuk menghafal itu biasanya lepas subuh sampai dengan sebelum isya, dan setelah isya itu biasanya murojaah saja ya, karena murojaah secara teori tidak berat, tapi kalau sudah lupa semua ya jadi macam menghafal hafalan baru juga ya. Jadi pastikan yang di murojaah itu yang sudah kuat ya selepas isya. Yang kedua, pertanyaan terakhirnya juga ya, dan bagaimana caranya untuk betul-betul menikmati lantunan Al-Quran yang kita baca. Ya, untuk menikmati lantunan yang kita baca, salah satu caranya pertama adalah kita harus paham bacaan yang kita baca itu apa. Jadi artinya memiliki kemampuan bahasa Arab itu menjadi satu keahlian yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan menikmati bacaan Al-Quran. Ya, jadi harus, ya, wajib bagi orang yang mau menikmati harus memahami bahasa Arab. Itu juga tidak cukup. Kedua juga harus hafal Al-Quran. Karena kalau hafal sambil baca itu kita bisa lebih mendalami. Karena kita sudah tahu ayatnya, kita sudah tahu sambungan-sambungannya. Bahkan kita juga sudah tahu ceritanya kadang-kadang tersebar di beberapa ayat yang lain atau surat yang lain. Nah, jadi kita kadang-kadang bertadabur seperti itu. Ketika kita membaca surat Al-Baqarah akhir juz 1 yang bercerita mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah, kita teringat sebelum ini Nabi Ibrahim mengalami kesusahan, yang harus meninggalkan anak dan istrinya
di lembah yang tidak ada tumbuhan. Nah, ini suratnya di surat Ibrahim. Kita teringat itu. Nah, karena kita bisa menggambarkan secara penuh ceritanya karena sudah hafal. Jadi kuncinya di situ, ya. Kemudian yang ketiga adalah membaca dengan tartil. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jadi kita punya kendali pada bacaan kita. Banyak saya jumpai orang-orang yang menghafal di pondok itu kan memang targetnya adalah pengulangan yang begitu banyak, sehingga mereka terbiasa membaca dengan cepat. Ketika disuruh baca lambat tidak bisa, ya. Jadi kayak kaset harus diputar cepat. Nah, ini juga akan menyulitkan untuk bertadabur, karena kita tidak, sebagian dari bertadabur itu biasanya para ulama-ulama, ya, atau para salafus soleh terdahulu itu banyak mengulang ayat, ya. Marrah diulang-ulang ayat itu, terutama yang berhubungan dengan neraka misalnya. Dia ulang-ulang terus. Kalau misalnya dia tidak hafal, bagaimana dia mau menikmatinya? Ya, nah begitu. Nah, itu jadi kuncinya, ya. Jadi harus hafal, tahu bahasa Arab, dan mampu membaca dengan tartil, dengan ada kendali pada ayat yang kita baca. Begitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini saya rasa cukup sekian, ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan sesi kali ini. Cukup banyak juga pertanyaan yang masuk, ya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, insyaallah. Dan juga ada titipan ini, ya, bahwa kami juga mendapat kabar, alhamdulillahirabbil alamin, salah satu dari musyrif kami, ya, Al Ustadz Ashabul Kahfi yang tengah belajar saat ini di Malaysia, baru-baru ini diumumkan menjadi pemenang juara 1 MTQ tingkat Sumatera Selatan untuk kategori murotal, ya. Beliau membaca akhir surat Rum, ya, surat Ar-Rum dengan riwayat Al-Bazzi dari qiraat Ibnu Katsir, ya. Tahniah pada Al-Ustaz Ashabul Kahfi. Insyaallah semoga nanti ada peluang lagi kita bisa berkolaborasi di program-program teman Al-Quran berikutnya, insyaallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.